Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak, bahkan tersiar kabar pula jika reservoir Siranda atau cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium rumah sakit Pausara pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. Para pahlawan Indonesia tidak terima karena Jepang tidak mau menghormati bahkan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pertempuran di Semarang tidak dapat dihindarkan. Banyak korban jiwa berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Sebagai bentuk penghargaan, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran di Surabaya diawali kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabai pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini menimbulkan masalah dengan pemuda Surabaya. Untuk menyelesaikan insiden tersebut, diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan terjadi, insiden Jembatan Merah Brigadir Malabai tewas. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan Inggris dan Indonesia meregang, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Namun, para pemuda Surabaya tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Tokoh yang sangat berperan dalam membakar semangat para pemuda saat itu adalah Bung Tomo. Hampir 3 minggu para pemuda mempertahankan Surabaya hingga banyak korban jatuh akibat pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu dan Nika mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan Sekutu dan Nika segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946. Pihak Sekutu dan Nika mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi A.H. Nasution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota serta infrastruktur penting pemerintahan ataupun militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Moh Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang mesiu milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Killard dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Secara garis besar, isi Perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, serta Madura. Selain itu, Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949.
Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada 8 Desember 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Perundingan Romroyen. Hasil dari perundingan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pimpinan Indonesia. Perundingan Romroyen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.